Saya Udil Absar Abdullah. Saya akan memandu serial acara selama bulan Ramadan ini. Saya akan berbincang-bincang dengan para tokoh-tokoh Muslim Indonesia mengenai pengalaman mereka dengan Al-Quran. Bagaimana mereka bergaul, bergulat, menghayati, menghidupi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bermakna secara personal bagi para tokoh-tokoh ini. Tentu. Bagaimana ketika Pak Quraisy ini menjelaskan ayat ini kepada orang awam? Kita jelaskan secara sangat sederhana, sederhana. Ya. Ya. Jadi kembali lagi, apa yang kita jelaskan harus kita sesuaikan dengan sasaran kita. Ya. Dan kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan seperti ayat ini Al-Amsal, itu harus disadari oleh semua orang termasuk ulamanya bahwa itu la yaqiluha illal alimun. La yaqiluha. Tidak memahaminya kecuali orang yang punya. Orang yang sangat dalam pengetahuannya. Bukan cuma dalam. Karena dalam bahasa Al-Quran berbeda antara ulama dan alimun. Bagaimana perbedaannya itu? Ini menarik ini. Ulama itu orang yang berilmu walau sederhana. Itu ulama. Itu ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Itu artinya adalah walaupun sederhana yakhsha. Yakhsha, oke. Iya toh? Tetapi alimun itu orang yang sangat dalam pengetahuannya. Jadi Imam Syafi'i itu alimun. Termasuk kelompok alimun. Bukan ulama. Jadi di atasnya ulama ini. Di atasnya ulama. Itu sebabnya Allah menyifati dirinya dengan alimin. Ya, betul, ya. Dan alim itu yang mengamalkan ilmunya. Al-alim orang yang mengamalkan ilmunya. Ulama belum tentu mengamalkan ilmunya. Padahal ulama ini secara kebahasaan jamaknya kata alim. Jamaknya kata alim, tapi satu jamak muzakkar salim, satu jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Karena itu ada ulama su. Bukan al-alimun, bukan al-alimun. Ini pengertian yang jarang kita sadari ini. Iya, apalagi sudah masuk dalam bahasa Indonesia, sudah dalam pengertian bahasa Indonesia yang membatasi ulama hanya pada orang-orang yang mendalam ilmu agamanya. Iya. Padahal Al-Quran ulama bukan hanya yang mendalam ilmu agamanya. Jadi wa ma yaqiluha illal alimun di sini tidak sekedar hanya yang tahu ilmu agama. Iya. Tidak hanya sekedar tahu sedikit. Iya. Iya kan? Nah, jadi menghadapi itu banyak sekali uraian menyangkut ini. Salah satu uraian yang bagus yang saya berusaha kutip di Al-Misbah itu pendapat Al-Ghazali tentang tingkat-tingkat pemahaman manusia. Iya kan? Iya. Nah, kalau boleh tahu Al-Misbah ini ditulis untuk mukhatab atau pembaca seperti apa Pak Quraisy? Untuk mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Jadi bukan untuk orang awam. Mahasiswa S1 atau? Ya katakanlah S1. S1 harapannya ya. S1 ya, minimal S1 ya. Jadi memang ini membutuhkan dasar pengetahuan ya. Membutuhkan dasar pengetahuan. Ya. Dasar pengetahuan. Ya. Walaupun saya berusaha untuk mempermudah redaksinya sehingga boleh jadi walaupun bukan S1 jadi begini, walaupun orang yang tidak mendalami ilmu agama, kalau dia memiliki kecerdasan yang cukup, insya Allah bisa memahami Al-Misbah. Tapi memang bukan buat orang di ibtidaiyah, bukan. Mungkin di sini bedanya antara tafsir Al-Misbah dengan tafsir Al-Ibris mungkin ya. Oh iya mungkin ya. Al-Ibris ini tafsir yang ketika saya baca ini tafsir para pemirsa, tafsir yang ditulis oleh ayahnya Gusmus ya. Tafsir Al-Ibris dalam bahasa Jawa. Memang dulu saya ketika kecil Pak Quraisy, ibu saya itu setiap hari selalu setelah selesai masak sekitar jam 2 siang begitu, setelah istirahat bacaannya selalu membaca Al-Ibris. Ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Ya, jadi ini mungkin
Mungkin kalau dalam tafsir klasik begitu, tafsir Al-Ibris ini Jalalain ya. Iya, Jalalain, saya kira ya. Nah, Al-Misbah ini mungkin Ibnu Katsir ya. Tidak juga, karena Ibnu Katsir lebih fokus dimasukkan dalam tafsir bil ma'thur. Bil Ma'thur. Ya, sedangkan Al-Misbah itu bukan hanya Al-Ma'thur. Ya. Kita berusaha menghimpun antara Al-Ma'thur dan Al-Ma'qul. Al-Ma'qul ya. Iya, iya. Jadi tafsir bil Ma'thur artinya tafsir yang menggunakan dalil-dalil naqli dan Al-Ma'qul yang menggunakan yang rasional. Ya. Nah, saya ingin tema terakhir dalam pembicaraan kita ini, Pak Quraish, saya ingin bertanya tentang satu hal ini. Kita tahu sekarang ini perkembangan peradaban modern saat ini itu mengarah kepada peradaban yang sangat-sangat rasional. Anak-anak muda sekarang ini itu tumbuh dalam kultur atau budaya yang seperti ini. Budaya ilmiah, budaya sains, ya, budaya yang rasional. Nah, bagaimana Al-Quran dihadirkan untuk generasi yang seperti ini? Harus ditampilkan, dihadirkan dengan menyesuaikan uraian-uraiannya dengan jati diri manusia. Bagaimana itu maksudnya itu? Manusia itu bukan hanya akal. Dia punya hati. Yeah. Kekeliruan filosof sangat mengandalkan akal dan seringkali mengabaikan hati. Yeah. Kekeliruan pihak lain sangat mengandalkan yang suprarasional dan mengabaikan akal. Akal, ya. Masyarakat dunia sekarang sangat mengandalkan akal, sehingga dia lupa hatinya. Al-Quran berusaha menampilkan itu. Saya itu ada gambaran waktu Nabi Musa bertemu dengan Tuhan, dia tenggelam dalam spiritualitas. Tenggelam, tidak ini. Tuhan hentakkan dia dengan sesuatu yang bersifat material. Matil kabiyamini kaya Musa, supaya dia kembali kepada dirinya sebagai manusia, sebagai manusia yang punya jasad ya. Dan karena itu yang dipuji itu Nabi Muhammad waktu Mi'raj, mahazagal basar wa ma tagha. Oh, itu maknanya mazagal basar itu ya. Jadi artinya dia konsisten dalam ini, dia tahu dirinya, saya ini. Ada seorang filosof ya, saya beberapa kali kutip itu. Dia bilang kita memang harus mempertemukan antara jiwa dan akal. Islam datang mempertemukan itu. Sebagaimana dulu Alexander Zulkarnain ingin mempertemukan itu antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Barat itu sangat mengandalkan akal sampai-sampai dia berkata I think. Ya, saya berpikir. Saya kira. Kita terjemahkan saya kira. Saya kira. Tapi orang timur berkata apa? Saya rasa. Saya rasa. Iya, beda sekali ini ya. Beda sekali. Saya pikir dan saya rasa. Bagaimana kita mempertemukan fikir dan rasa?